Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juarni Siregar, dosen pengampu mata kuliah statistik. Jadi selamat datang di kelas statistika deskriptif untuk kelas 62 4A. Semoga Tuhan memberkahi kelas ini dan semoga Tuhan memahamkan pembelajaran ini. Karena statistik, jadi saya harapkan mindset-nya jangan statistik susah. Oh, karena ini angka-angka. Tidak seperti itu. Melainkan coba mindset-nya dirubah menjadi statistik itu mudah. Coba disenangi. Karena toh angka-angka ribuan atau jutaan nanti kita menghitungnya bukan menggunakan otak kita, tapi menggunakan software. Softwarenya apa saja? Nanti kita menggunakan software Excel atau SPSS. Jadi saya harapkan kalian menyenangi dulu. Jangan langsung mencat, statistik susah. Dan untuk masa pandemik ini, saya harapkan kalian masing-masing ada keinginan fighting untuk belajar sendiri. Karena kita tidak tatap muka. Kalau tatap muka, oke, saya bisa mengajarkan langsung. Tapi kalau kita offline, jadi harus ada kemauan dari kalian sendiri. Harus berusaha. Karena keadaan ini bukan hanya kalian saja yang repot, dosen juga repot karena harus membuat materi tambahan, membuat video, upload video ke YouTube, dan bersaing dengan youtuber kalah nanti Atta Halilintar bersaing dengan dosen-dosen. Jadi kita harus memaklumi keadaan ini. Jadi saya harapkan kalian itu semangat belajar. Saya akan mendampingi, tapi kalian harus dinamis dalam artian kalian harus bertanya kalau tidak tahu, jangan diam-diam saja. Kalian baca slide-nya, kalian telaah, nanti kalau misalnya ada hitung-hitungan, boleh bertanya, karena ada forum diskusinya di MyBest. Nah, itu motivasi awal, yaitu kalian harus menyenangi statistik dulu, jangan benci, statistik susah. Kalau susah yang ada di pikiran kalian, maka nanti jadi susah. Jadi doa kalian susah, jadi susah. Tapi kalau kalian, mudah, ternyata mudah statistik. Angka jutaan toh bukan kalian yang ini, misalnya perkalian ini, pangkat 4, 1.500, pangkat 4. Nah, bukan kalian yang saya suruh ngitung, tapi nanti ada softwarenya, ada pakai Excel, ada rumusnya. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai dari bahas perencanaan pembelajaran. Tujuannya apa? Agar kalian itu dapat memahami statistika dan menerapkannya dalam data sekunder. Nah, data sekunder ini nanti kita akan pelajari. Apa sih data sekunder itu? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan software SPSS atau Microsoft Excel. Nah, kalau sudah ada di sini menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS, silahkan dicari software SPSS-nya. Kalau Microsoft Excel udah bawaan dari Windows-nya ada Excel ya. Tapi kalau SPSS silahkan download masing-masing. Banyak kok yang free SPSS-nya. Itu yang saya minta. Jangan nunggu dari Bu, ini enggak, kalian harus cari sendiri, berusaha sendiri. Karena di zaman ini itu kita harus fighting masing-masing itu. Kalau kalian santai-santai aja, kalian akan ketinggalan. Jadi saya mohon kalian semangat. Mata kuliah apapun, kalian harus semangat. Harus aktif. Kalau misalnya kalian diam-diam saja, dosennya akan santai. Oh, ternyata mahasiswa saya sudah tahu. Karena dosen berpikir, di sekarang zaman internet, tinggal kamu ketik aja, muncul semuanya ada. Jadi harus dinamis, rajin-rajin bertanya kalau memang tidak tahu. Karena bertanya itu nggak bayar, dan dosennya juga senang. Oke, masuk ke berikutnya, materi pokok statistika itu ada di sini, ada kita 7 pertemuan. Pertemuan 1-6 ini nanti ceramah dan diskusi, artinya kita akan membahas slide. Jadi pokok bahasan pertemuan pertama itu statistika dan penyajian data. Jadi pengertian statistika dan bagaimana menyajikan data.
Kemudian nanti di pertemuan 7 ada kuis. Di pertemuan 8 nanti UTS, biasa UTS online, mandiri. Nah ini nilainya langsung dari sistem, by system. Jadi kalian sudah tahu karena kalian sudah semester 4, jadi sudah tahu UTS. Nah ini yang pertemuan 9 sampai dengan 14, nah ini merupakan UAS. Jadi UASnya itu presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini nanti ada temanya itu nanti jadi setiap kelas itu ada 10 kelompok, misalkan kelas kalian misalnya 20 kelompok, supaya menjadi 10 kelompok itu berarti satu kelompok 2-2, jadi seperti itu. Nah tema-temanya yang untuk makalah ini dia temanya, ini yang kelompok 1 distribusi frekuensi dan jenis grafik, kelompok 2 ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Jadi tema-tema ini kalian buat presentasi, nanti presentasi itu menjadi nilai UAS. Jadi nanti statistik tidak ada UAS online, nggak ada, melainkan presentasi. Nah presentasinya di sini kalian bisa upload presentasi kalian di YouTube, atau kalian kalau misalnya grogi bisa upload menggunakan di grup, by grup WA, misalnya hanya voicemail-nya aja. Yang penting kita berusaha. Kalau misalnya kalian, ibu saya nggak bisa pakai ini, jadi nanti kita diskusikan lagi. Saya mau sih kalian upload video presentasinya di e-learningnya My Best. Nanti akan ada kita diskusinya, ada sesi tanya jawab di My Best. Nah, untuk penilaiannya, untuk ada nilai tugas. Tugas pertama ini LTM pertemuan 1 plus soal slide. Jadi nanti setiap pertemuan ada soal slide 5. Nah, itu harus kalian kerjakan. Untuk LTM, nanti ini pertemuan 1 dan pertemuan 2 dikerjakan di upload Google Drive, atau kalian upload videonya sambil kalian ditulis ya di tangan, jangan diketik, karena kalau diketik enak sekali tinggal copy paste. Jadi sekarang ini main video aja supaya original, kalian tunjukin nih saya menulis ini nih, hasilnya bisa diupload. Jadi tugas pertemuan 1 itu LTM 1 dikumpulnya nanti pertemuan ketiga. Jadi tugas 1 itu LTM, pertemuan 1 dan pertemuan 2, dikumpulnya nanti pertemuan 3. Kemudian ada kuis, ini tugas mandiri, bobotnya 25%. Nah, masing-masing tugas ini nanti bobotnya 25%, sedangkan nilai UAS ini bobotnya 30%, yaitu presentasi tadi. Jadi UAS-nya presentasi, tidak dengan online. Kemudian kriteria presentasi itu apa aja? Yang pertama, ada presentasi. 25%. Nah, itu yang dinilai apa? Penampilan, kerapian, disiplin, kemudian sistematika penyajiannya, yaitu slide-nya bagus, cerah, dan kalian percaya diri menampilkannya. Untuk yang 50% ini penguasaan materinya. Jadi kalian menguasai nggak materi tersebut? Atau tidak tahu? Atau hanya baca saja? Seperti itu. Kemudian makalah 25%. Nah, ini ikut andil dalam penyusunan makalah, kemudian materi sesuai nggak dengan topiknya. Nanti kelompok 1 ngambil topik kelompok 2. Nah, itu berarti tidak sesuai. Jadi nanti lihat sesuaikan dengan topiknya. Kemudian sistematika penulisannya. Ini bisa mengacu pada sistematika penulisan TA, atau nanti saya kirim bagaimana sih sistematika penulisan laporannya, nanti saya buat file tambahan. Ini tadi topik makalahnya, jadi kelompok 1 itu distribusi frekuensi dan jenis grafik, kelompok 2 ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan, kelompok 3 ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan, dan seterusnya sampai kelompok 10. Dan pembentukan kelompok ini sesuai absensi saja, jadi sistematis. Jadi kalau nomor absen 1 sama 2, misalnya kelompok 1, seperti itu. Di sini ada catatan, note, diperbolehkan menggunakan data sekunder. Menganalisanya wajib menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Kita masuk ke pertemuan 1. Statistika dan penyajian data. Apa itu statistika dan penyajian data?
Nah, pertama, apa sih pentingnya statistika? Statistika itu sangat penting karena apa? Di mana sekarang era revolusi industri 4.0 semuanya digitalisasi, artinya menggunakan internet. Jadi banyak sekali data-data, misalkan sudah big machine learning, big data. Jadi banyak sekali data-data yang ada di era revolusi industri 4.0. Nah, data-data ini sangat dibutuhkan untuk menganalisanya. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita menganalisanya. Nah, menganalisanya ini menggunakan apa? Menggunakan ilmu statistika. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu definisinya. Jadi apa pengertian statistika? Statistika itu suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan. Ingat, kata kuncinya cara pengumpulan. Kemudian setelah dikumpulkan apa? Pengolahan. Setelah diolah apa? Penyajian dan analisa data, serta cara mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Jadi ingat kata kuncinya, habis kita kumpulkan datanya, kita olah, kita sajikan, baru kita analisa dan kita tarik kesimpulannya. Atau dalam arti sempit, data ringkas berbentuk angka, itu kalau yang kuantitatif. Jadi untuk memahami ini kita harus ingat definisinya. Jadi statistika itu apa? Cara pengumpulan. Saya ulangi, pengumpulan data. Setelah dikumpulkan apa? Diolah, setelah diolah disajikan dan dianalisa. Kemudian diambil kesimpulannya. Jadi itu gak usah panjang-panjang, oh suatu ilmu yang mempelajari. Kalian harus ingat kata-kata kuncinya. Jadi harus dipahami dulu pengertiannya. Oke, jadi sudah paham pengertiannya. Kemudian sebagai suatu bidang ilmu, statistik ini mempunyai dua bagian utama. Pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensi. Nah, kalau statistika deskriptif ini hanya mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Jadi tidak sampai ke penarikan kesimpulan secara menyeluruh. Jadi kalau saya ibaratkan, saya contohkan, misal kita mau buat donat, kita kumpulkan dulu bahan-bahannya. Setelah itu kita olah, kita uleni, kita goreng, terus itu ya udah kita sajikan di piring. Nah, itu statistika deskriptif. Jadi kita cuma menyajikan, bisa dengan piring, bisa dengan mangkok, bisa dengan tusukan bambu. Nah, itu deskriptif. Tetapi kalau statistika inferensi, ada dia sekaligus mencari tahu tentang cara pengambilan kesimpulannya. Nah, kalau saya ibaratkan donat, jadi kalau pembuat donat sudah kita olah, kita kumpulkan bahan-bahannya, kita olah, kita sajikan, kita tarik kesimpulan. Contohnya apa? Kita makan donatnya, terus kita simpulkan, oh ternyata donat ini rasanya enak, maknyus. Nah, itu cara mengambil kesimpulannya. Jadi bedanya sama deskriptif dan inferensi. Kalau deskriptif hanya sampai penyajian data saja, jadi tidak mengambil kesimpulan secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu bagaimana? Kalau donatnya tadi kita buat, kita rasain satu-satu, jadi semuanya. Mungkin ada donat yang asin misalnya, atau donatnya kemanisan. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan, overall itu rasanya enak seperti itu. Kalau di deskriptif, ingat hanya sampai penyajian data saja. Kemudian selanjutnya kegunaan statistik dalam bidang ekonomi itu apa? Karena tadi lihat ke definisinya. Karena kita tadi jadi segala sesuatu ingat ke definisinya, yaitu pengumpulan data, pengolahan, penyajian. Terus untuk apa semua itu? Nah, kalau di bidang produksi, misalkan kita ingin produksi pakaian, nah otomatis kita akan mengumpulkan data-datanya. Misalkan kalau mau produksi pakaian, sekarang itu tren pakaian itu arah-arahnya kemana? Tren gaya anak muda itu arah-arahnya kemana? Apakah kita akan memproduksi pakaian kebaya? Atau kita akan memproduksi pakaian ala-ala Korea? Otomatis kita cari datanya. Oh, anak sekarang ternyata tren fashionnya itu kiblatnya ke arah Korea. Jadi
dilihat dulu pasarnya, bisa menggunakan data-data yang ada di internet, misalnya foto-foto, misalnya di Instagram, atau dengan survei, misalnya kita kasih survei di kelas, kalian suka pakaian apa? Kebaya, atau pakaian ala Korea, atau pakaian eh, orang Irian Jaya. Nah, dari hasil survei itu nanti kan bisa kita ambil tarik kesimpulannya. Jadi nanti bisa kita produksi mana hasilnya. Jadi tidak salah produksi. Kalau kita asal-asal produksi aja nanti tidak laku di pasaran, bagaimana? Nah, dalam bidang akuntansi juga statistika sangat berpengaruh. Tujuannya apa? Untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi untuk melihat eh, keuntungannya berapa, nilai kreditnya berapa, ada hutang berapa. Jadi akuntansi bidang akuntansi statistika sangat dibutuhkan. Kemudian dalam bidang pemasaran ya ini berkaitan, saling berkaitan produksi akuntansi dan pemasaran. Contohnya aja kalau pemasaran rumah atau pemasaran HP, jadi dikaitkan dengan statistik. Oh, sekarang lagi trennya ini kalau misalnya perumahan dijual itu modelnya gimana? Kalau misalnya klaster laku atau tidak, harganya berapa, range harganya. Nah, pasarnya itu berapa? Atau pemasaran donat, kamu ingin memasarkan donat atau bakso. Anak muda sekarang sukanya bakso apa? Atau yang aneh-aneh baksonya. Kalau suka dulu bulat atau ada yang kotak. Nah, misalkan kamu akan menemukan, karena orang sudah bosan bakso sapi. Makanya sekarang ini muncul ada bakso yang raksasa, ada bakso kayak bola, dan lain-lainnya. Itu berkaitan dengan bidang pemasaran, dan itu disurvei. Selanjutnya kita akan bahas pengetahuan tentang statistik itu membantu untuk apa sih? Karena statistik tadi kita mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan. Jadi untuk apa? Jadi untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Artinya apa? Ada tidak hubungannya antara variabel X dan Y? Contohnya, ada tidak hubungan antara nilai absen kamu dengan IPK. Nah, jadi itu hubungan antar variabel ya. Jadi ada kaitannya. Misalnya ada tidak hubungannya antara pemberian pupuk pada tanaman dengan produksi buahnya. Ada tidak hubungan antara rajin belajar dengan nilai IPK. Jadi menjelaskan variabel hubungan antar variabel tersebut. Kemudian membuat keputusan lebih baik. Nah, kalau sudah dijelaskan dengan hubungan tadi, akan membuat keputusan lebih baik. Contohnya kalau kamu tahu ada hubungan antara absensi dengan IPK, otomatis kamu akan membuat keputusan, oh saya harus rajin hadir di kelas. Supaya apa? Supaya IPK kita tidak rendah. Nah, itu. Kemudian untuk mengatasi perubahan-perubahan, misalkan kalau ini berkaitan dengan di bidang pertanian atau di bidang trend, fashion, atau bidang teknologi. Jadi mengatasi perubahannya bagaimana? Kalau di bidang pertanian, oh kalau lagi musim panas, berarti jangan, misalkan yang ditanam harus tanaman yang tahan panas. Tapi kalau musim hujan, misalkan harus menanam tanaman yang banyak air. Kemudian, karena ada hubungannya antar variabel, karena tanaman yang butuh air, penyerapan air yang banyak, akan membutuhkan curah hujan atau air. Jadi itu tadi, berkaitan satu sama lain. Kemudian membuat rencana dan ramalan. Nah, membuat rencana dan ramalan ini, kalau kalian misalnya ingin membuat usaha, misalkan kalian mau membuat Indomaret aja, pasti mereka akan meriset dulu, menggunakan statistika. Artinya apa? Mereka akan mencari data dulu, mengumpulkan data. Oh, di lingkungan ini sudah ada Indomaret belum? Kalau belum, di searching lagi berapa jumlah penduduknya atau warganya berapa. Kira-kira nanti mereka mau nggak belanja di sini. Jadi perkiraan dari satu Indomaret ke Indomaret yang ini berapa.
Nah, kalau sudah tidak ada, misalnya faktor-faktor, oh tidak ada Indomaret di situ, berarti kita dirikan Indomaret karena tidak ada saingannya. Jadi kita ramalkan. Tapi kalau misalnya sudah ada Indomaret, Alfamart, sorry menyebut merek, kamu mendirikan lagi di situ, otomatis tidak akan berjalan lancar nanti toko kamu gitu. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan. Jadi nggak ngatas contohnya lagi misalnya untuk melihat angka kelahiran, untuk melihat angka kecelakaan, untuk melihat pertumbuhan penduduk. Banyak lagi nanti kalian bisa gali. Nggak hanya dikaitkan dengan ekonomi saja, ke berbagai bidang. Segala bidang bisa dikaitkan dengan statistika. Nah, berikutnya tahapan-tahapan dalam statistika. Yang pertama itu mengidentifikasi persoalan. Yaitu kalau kita mau ada ini statistika artinya harus ada masalah dulu. Kalau nggak ada masalah, buat apa kita menyelesaikan atau mencari-cari masalah? Jadi harus ada masalah dulu. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Contohnya misalkan, oh Bekasi macet banget. Nah, itu masalah tidak? Masalah. Jadi kita identifikasi kenapa ini di Bekasi macet. Kemudian pengumpulan fakta-fakta yang ada. Faktanya seperti di jalan tol timur misalnya, atau di setiap persimpangan terjadi kemacetan di jam-jam waktu pergi jam-jam kerja dan jam pergi ke kantor dan pulang kantor. Nah, itu terjadi kemacetan di mana-mana atau di jalan tol. Nah, sudah kita kumpulkan fakta-faktanya, kita kumpulkan data yang asli dan baru. Misalkan kita ambil ke Jasa Marga data-datanya. Kemudian kita klasifikasi datanya. Klasifikasinya bagaimana? Apakah kita mengklasifikasi jam-jamnya atau kita mengklasifikasi harinya? Nah, jadi itu kita klasifikasi. Oh, jam-jamnya yang harus diklasifikasikan. Oke, jam sekian sampai jam sekian macet. Tetapi jam sekian lancar, jam sekian macet lagi. Nah, tengah malam lancar. Nah, udah kita klasifikasikan, kita sajikan. Berarti, oh, tadi udah kita klasifikasikan, kita sajikan datanya, baik menggunakan tabel atau menggunakan grafik. Jadi kita sajikan. Jadi kalau sudah kita bentuk grafik atau tabel datanya, jadi kita enak membacanya. Kemudian kita analisa, kenapa ini kok terjadi kemacetan, apakah volume kendaraannya terlalu banyak. Terus kalau kita lanjutkan nanti akan menjadi bisa untuk mengambil keputusan yang baik. Misalnya, oh karena kendaraan overload atau jumlah kendaraan itu banyak, jadi dikurangin. Nah, jadi bisa mengambil kesimpulannya. Kalau kesimpulannya nanti terlalu macetnya jam operasional untuk pergi kerja dan pulang kerja. Jadi solusinya apa? Jadi pemerintah itu bisa mengambil tindakan yang tepat, yaitu misalnya dengan memberlakukan ganjil dan genap. Jadi seperti itu. Berikutnya kita akan menjelaskan populasi, sampel, dan data. Apa itu populasi? Populasi itu seluruh elemen yang akan kita teliti. Jadi semua yang akan kita teliti itu bisa jadi populasi. Sedangkan sampel, elemen yang merupakan bagian dari populasi. Contohnya, kalau populasinya mahasiswa 624A, berarti itu populasi. Jadi saya ingin meneliti kelas kalian. Itu populasi kelas kalian. Sampelnya apa? Sampelnya saya ambil beberapa mahasiswa dari kelas 624A. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain, kalau saya besarin lagi, kalau tadi sampelnya kelas kalian, kalau populasinya kelas kalian, nah sekarang populasinya BSI Jatiwaringin. Nah, itu populasinya, berarti seluruh elemen yang ada di BSI Jatiwaringin itu populasi. Nah, sampelnya apa? Nah, BSI Jatiwaringin itu ada dosennya, ada mahasiswanya, ada karyawannya, ada OB-nya. Nah, itu diambil sampel-sampelnya.
Itu sampelnya. Beda lagi, perhatikan kata-katanya. Kalau saya bilang seluruh mahasiswa, populasinya ya, seluruh mahasiswa BSI Jatiwaringin, berarti ada jurusannya. Oh, jurusan ini, akuntansi, TI, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya populasinya saya bilang jurusan teknologi informasi, nah itu populasi, berarti sampelnya itu bisa kelas 64 atau misalnya kalau akuntansi misalnya kelas 2A, 4A seperti itu. Jadi perhatikan. Jadi kalau populasi seluruh yang akan kita teliti, sampelnya itu hanya bagian beberapa. Sama kayak di mall-mall kalau ada jual kue kan, oh yang di show itu misalnya kuenya dirapiin, di showcase gitu, tapi sampelnya dipotong kecil-kecil supaya kita mendapat contoh rasanya enak nggak kalau bolu. Kalau produk kosmetik misalnya di showcase ada semua produknya, tapi sampelnya kita ambil sebagian sampelnya. Walaupun produknya ada 10 biji, kita dikasih satu untuk sampel untuk contoh. Seperti itu. Jadi kaitkan dengan yang kalian tadi. Kalau sampel populasinya kelas, berarti sampelnya, contohnya berapa? Beberapa mahasiswa atau 5 mahasiswa dari kelas kalian. Itu perbandingan populasi dan sampel. Kemudian data. Apa itu data? Fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi data itu fakta yang dapat dipercaya kebenarannya, bukan hanya gosip. Gosip misalnya, oh katanya jam sekian-sekiannya macet. Jangan katanya, tapi harus ada faktanya, buktinya. Misalnya kalian ambil dari web Jasa Marga. Kalau misalnya, oh jumlah penduduk Indonesia katanya paling banyak di Asia misalnya. Jangan katanya, coba cari website. Jadi harus ada kebenarannya. Jadi nanti kalian kalau misalnya saya suruh cari data sekunder, cari di BPS, Badan Pusat Statistik. Itu ada yang Indonesia, ada yang per provinsi, ada yang per kabupaten. Jadi kalau kalian ingin meneliti, misalnya ada masalah nih, angka kelahiran, kalian ingin memprediksi angka kelahiran penduduk Bekasi kok banyak gitu, atau nah kan itu masalah misalnya nanti terjadi ledakan penduduk. Nah kalian teliti berapa setiap tahunnya kenaikannya. Kalian ambil data-data tersebut di BPS, di situ lengkap nanti. Jadi nanti kalau saya suruh yang tadi buat makalah, data-datanya tolong diambil di BPS. Website BPS, Badan Pusat Statistik. Misalnya kalian mau menghitung jumlah curah hujan Indonesia atau jumlah curah hujan di Bekasi, otomatis kalian buka BPS Bekasi. Selanjutnya kita akan masuki jenis-jenis pengambilan sampel. Kalau tadi udah tadi populasi, sudah tahu populasi dan sampel. Nah, kita akan bahas bagaimana sih cara mengambil sampel itu, atau contohnya sampel. Yang pertama ada random sampling. Ini pengambilannya secara acak. Contohnya kalau populasinya kelas kalian, saya akan mengambil acak kelas kalian. Saya bilang nomor absen 2, 5, 7, dan 10 misalnya. Saya ambil. Nah, itu acak. Nah, itu namanya simple random sampling. Artinya tidak berdasarkan apa-apa. Contoh yang lain itu mengambil cara undian. Ibu-ibu arisan, kan diundi. Siapa ini nomor yang keluar bulan ini? Misalkan seperti itu. Atau pengundian hadiah. Nah, itu diundi. Jadi tidak berdasarkan, oh uangnya paling banyak. Misalnya kalau di bank diundi, oh ini yang paling pintar. Nah, tidak berdasarkan itu, tapi acak. Kemudian ada random berstrata atau stratified random sampling. Ini pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum dari anggota-anggota yang dipilih secara random. Kemudian dijumlahkan, jumlah ini membentuk anggota sampel. Jadi misalkan di kelas kalian ada pria dan wanita. Jadi saya bagi dua dulu. Biasanya ini kelas stratified random sampling ini yang berstrata ini untuk ini ya,
daerah ya biasanya, untuk luas daerah. Tapi ini saya contohkan misalnya di kelas kamu kan ada pria dan wanita. Jadi dibagi dua dulu, nah kelompok pria dan kelompok wanita. Nah dari dua kelompok ini saya ambil dua dari wanita, dua yang dari pria. Itu contoh random berstrata. Jadi ada tingkatannya, dibagi dua seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia, seluruh Indonesia, strata random berstratanya apa? Oh, dibagi-bagi per wilayah. Misalkan, oh, wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan. Setelah kita ambil jumlah penduduk dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Jadi seperti itu. Kemudian ada sistematis. Nah, ini pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang disusun secara teratur. Jadi, contohnya tadi pembuatan kelompok. Saya bilang berdasarkan absensi. Nah, ini sistematis. Jadi, tersistem dia. Oh, otomatis kelompok 1 itu terdiri dari nomor absen 1 dan 2. Atau nanti tergantung dari jumlah anggota kelas. Jadi seperti itu. Jadi berurutan. Misal kalau di perumahan, oh perumahan nomor 1 atau blok pertama, misalkan seperti itu. Kemudian luas sampel kelompok atau cluster sampling. Pengambil sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terdahulu yang terdiri dari sampel anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Oh ini tadi yang saya, maaf salah ya, yang random berstrata itu, yang bedanya apa? Yang ini menggunakan wilayah, biasanya kelompok-kelompok ini membagi pembagian daerah-daerah geografis. Contohnya misalnya dalam pemilu, pengambilan sampelnya, berarti suara terbanyak di mana? Oh di Jawa, di mana? Nggak seluruh Jawa kan? Contohnya daerah-daerah yang banyak, misalnya oh Jawa itu senternya di DKI, atau Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kita ambil per daerah. Atau di Sumatera itu paling banyak itu di mana populasi atau populasinya? Oh mungkin di Medan atau di Palembang, Sumatera Selatan, atau di Riau, misalkan seperti itu. Jadi diklasifikasi berdasarkan daerah geografis. Itu yang diambil sampelnya. Berikutnya pembagian data dapat dibagikan menurut satu, data berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif. Ini disajikan bukan dalam bentuk angka, tetapi berdasarkan kategori. Misalkan agama, jenis kelamin, ini tidak disajikan dalam bentuk angka. Ada nggak angka agama 1, agama 2, agama 3? Nggak ada. Atau jenis kelamin 1, jenis kelamin 2, jenis kelamin 3. Jadi tidak ada. Nah, ini disebut data kualitatif. Artinya tidak berbentuk angka. Kemudian ada yang kuantitatif. Ini datanya berbentuk angka. Nah, ini terbagi dua lagi. Ada data kontinu, artinya datanya satuannya bisa pecahan. Contoh satuan bisa pecahan itu berat badan. Nah, itu bisa 53,4. Nah, yang tidak bisa ini disebut data kontinu yang bisa pecahan. Sedangkan yang data diskrit ini satuannya harus bilangan bulat atau bilangan asli. Contohnya apa? Misalkan kelas, jumlah kelas. Bisa nggak jumlah kelas kamu dibagi dua? Kelas 4,5 nggak bisa kan? Jadi harus bulat. Selain kelas, apa lagi? Jadi data diskrit itu contohnya lagi jumlah mahasiswa. Tidak ada kan misalnya jumlah mahasiswa 20,2. Tidak ada. Jadi itu hasil menghitung. Jadi itu disebut data diskrit. Jadi yang datanya berbentuk bilangan bulat atau bilangan asli. Kemudian berdasarkan waktunya ada data silang, cross section. Data yang dikumpulkan suatu waktu tertentu saja.
Artinya untuk menggambarkan keadaan pada suatu waktu tersebut. Contohnya di sini jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2011. Nah, pada tahun 2011 inilah disebut cross section karena hanya berdasarkan pada tahun 2011. Sedangkan nanti kalau misalnya data berkala disebut time series, ini dari waktu ke waktu. Misalkan di sini data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun, jadi tidak disebutkan waktunya. Jadi berarti dari tahun ke tahun, setiap tahun. Jadi berseri, tahun ini berapa, tahun depan berapa. Jadi itu namanya time series. Tapi kalau data silang, hanya satu waktu tertentu saja. Misalnya jumlah mahasiswa BSI tahun 2021. Nah, itu disebut time series. Tapi kalau disebut data silang karena tahun 2021. Tapi kalau jumlah mahasiswa dari waktu ke waktu atau dari tahun 2010 sampai 2021. Nah, itu disebut time series, artinya berkala dari tahun 2000 ke tahun 2021. Artinya setiap dari tahun 2000, 2001, 2002, 2002 dan seterusnya itu disebut time series. Artinya dari waktu ke waktu meskipun ada batasan tahunnya. Seperti itu. Yang ketiga, cara memperolehnya ada data primer dan ada data sekunder. Data primer ini data yang didapat langsung dari responden. Contohnya, misalkan saya ingin menanyakan berapa jumlah IPK kamu. Saya akan membuat kertas. Silahkan kumpulkan data dan tolong ditulis jumlah IPK-nya. Saya kumpulkan datanya, itu namanya data primer. Saya ambil dari kamu, dari responden satu-satu. Tapi kalau misalnya data sekunder, saya tinggal ambil di web BSI. Saya akan ambil berapa sih IPK kamu, saya cari. Jadi tidak langsung, saya nggak perlu nanya kamu. Misalnya, berapa sih nilai statistik, saya nggak perlu nanya kamu satu-satu. Karena nanti di web sudah ada. Itu namanya data sekunder. Jadi, dalam nanti kalian membuat makalah, kalian boleh mengambil data sekunder, boleh mengambil data sekunder. Jadi kalian nggak harus survei satu-satu ke responden. Misalkan kalian ingin menghitung angka kelahiran di Kabupaten Bekasi atau Kota Madia Bekasi, nggak mungkin. Kalian nggak harus satu-satu ke desanya, ke kecamatannya, ke kelurahannya, nyari datanya. Kamu tinggal bisa ambil di BPS, Badan Pusat Statistik. Dari web juga bisa. Jadi itu tadi maksudnya, tadi di awal ada pembuatan datanya boleh menggunakan data sekunder. Nah, berdasarkan sumbernya, data ini dibagi dua juga, ada internal dan eksternal. Kalau internal berarti dalam institusi atau di dalam suatu organisasi. Kalau eksternal berarti di luarnya. Contohnya apa? Institusinya BSI. Berarti data internalnya apa? Berarti ada data dosen, ada data jumlah mahasiswa, ada data kelulusan dan sebagainya. Jadi yang masih di dalam lingkungan BSI. Kalau eksternalnya apa? Contohnya data orang tua mahasiswa, pekerjaan orang tua mahasiswa itu eksternal karena masih berkaitan dengan BSI tapi sudah di luar BSI-nya. Ini contohnya. Kemudian syarat data yang baik itu harus benar. Jadi tidak harus benar itu. Makanya tadi harus menggunakan sumber karena dari definisi data tadi harus benar. Bukan dari katanya atau dari blogspot. Kalau dari blogspot itu tidak valid ya, karena semua orang bisa menulis di blogspot. Jadi yang resmi itu website yang resmi, yang misalnya dari jurnal, dari website resmi suatu institusi, bisa institusi negara atau institusi perusahaan, jadi website yang resmi. Kemudian mewakili atau wajar representatif. Contohnya apa? Misalkan kalau jumlah mahasiswa dari kelas kalian 20 orang misalnya, sampelnya cuma satu, sudah mewakili tidak? Itu tidak mewakili. Kecuali saya ambil sampelnya 10, berarti bisa mewakili.
Artinya misalnya saya tanyakan, kalian mengerti tidak? Saya ambil contohnya, saya tanya satu orang. Jika kebetulan dia mengerti, sudah Bu, saya sudah mengerti. Sudah mewakilin tidak? Belum tentu semuanya yang lain mengerti kan, sudah paham. Jadi harus ada kita ambil lebih dari itu. Jadi seperti itu, harus mewakili. Jangan misalnya kalian ingin mensurvei sejumlah penduduk Indonesia, mensurvei misalnya tentang tentang apa ya, tentang keadaan jumlah penduduk Indonesia. Yang kalian survei hanya di Pulau Jawa. Itu tidak mewakili karena masih ada lagi pulau-pulau besar yang lainnya yang populasinya juga banyak seperti itu. Jadi harus representatif. Kemudian dipercaya artinya kesalahan bakunya kecil. Kemudian harus tepat waktu atau up to date. Misalkan tadi ingin meneliti kemacetan, tidak mungkin kita meneliti kemacetan di waktu tahun 1900-an karena di situ tidak ada macet, datanya tidak macet, kecuali nanti riset-riset yang berkaitan dengan geologi atau penelitian tentang manusia purba gitu ya. Nah, itu bisa waktu-waktu yang lampau, harus pun waktu yang lampau karena ini menggali peninggalan-peninggalan pada waktu lampau. Kemudian harus relevan, data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan. Jadi misalkan saya ingin meneliti jumlah IPK kamu, IPK kelas 624A. Jadi harus ada apa? Misalnya saya akan kumpulkan absensi, nilai tugas, nilai UTS. Jadi nilai UAS. Jadi itu yang ini tidak saya kumpulkan, oh berapa gaji mahasiswa, berapa uang jajan mahasiswa, tinggi mahasiswa. Jadi itu nggak ada hubungannya. Jadi seperti itu, harus yang ada hubungannya dengan permasalahan. Kalau misalkan kamu ingin meneliti angka pengangguran, nah apa yang berkaitan dengan pengangguran? Nah itu jadi yang ada hubungannya dengan pengangguran. Kalau tidak ada hubungannya dengan pengangguran, itu bukan merupakan syarat data yang baik. Kemudian pengukuran dan jenis-jenis skala. Ada pengukuran ini variabel peubah, ini karakteristik yang terdapat pada elemen populasi. Jadi variabel itu apa? Karakteristik yang terdapat pada elemen populasi. Jadi variabel tadi contohnya misalnya ingin menghubungkan variabel 1 dengan variabel 2. Contohnya apa karakteristiknya? Bisa tinggi badan, bisa berat badan. Nah, ini di sini ada dua juga. Ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Jadi contohnya misalnya pada masyarakat elemen adalah manusia. Nah, karakteristiknya ada penghasilan, ada umur, ada pendidikan, jenis kelamin, ada status perkawinan, ada. Nah, ini merupakan variabel-variabel dalam penelitian. Kalau misalnya tumbuhan, ada jenis tumbuhan, ada dikotil, monokotil, ada tumbuhan berbatang gitu ya. Karena ada yang tumbuhan merambat dan sebagainya. Kalau misalnya hewan, ada hewan herbivora, karnivora, misalnya hewan darat, hewan laut, ya itu karakteristiknya. Jadi itu disebut variabel. Kalau menghubungkan antar variabel seperti tadi, kalau misalnya dari elemen populasinya mahasiswa, nah saya ingin meneliti jumlah ini ada tidak hubungan variabel. Jadi karakteristiknya apa? Absensi itu karakteristik. Kemudian IPK itu merupakan variabel juga. Ada nggak hubungan variabel absensi atau jumlah kehadiran dengan IPK itu? Nah, variabel ini misalnya kalau kualitatif itu tingkat pendidikan, jenis kelamin itu disebut kualitatif. Kalau kuantitatif ada penghasilan, umur, jumlah keluarga. Jadi yang ini tidak berbentuk angka tapi merupakan berdasarkan kategori. Kalau yang kuantitatif berdasarkan angka.
Kemudian untuk menganalisa, tadi kita sudah mengambil cara apa itu data, sifat-sifatnya, kemudian cara pengambilannya. Nah, sekarang pengukuran atau skala. Nah, di sini diperlukan 4 macam skala. Yang pertama itu skala nominal atau skala klasifikasi, yaitu skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan pada objek sebagai label saja, jadi tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya jenis kelamin, nomor urut absen. Nah, jenis kelamin itu tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Misalnya tingkatan, oh, jenis kelamin laki-laki lebih kaya dari jenis kelamin perempuan. Enggak, belum tentu, karena banyak kok wanita yang kaya. Kemudian jenis kelamin laki-laki lebih pintar dari jenis kelamin perempuan. Tidak menentukan. Jadi kepintaran itu tidak berdasarkan jenis kelamin. Atau misalnya nomor urut absen. Oh, nomor urut absen 1 adalah nomor urut absen yang IPK-nya paling tinggi. Belum tentu, tidak. Jadi ini hanya menunjukkan label saja. Oh, dia nomor urutnya nomor 1. Kita menunjukkan, oh, dia paling cantik, nomor urut 1 itu paling cantik. Ya belum tentu, ada yang lebih cantik nanti dia lebih nomor urut absen yang lainnya. Kemudian skala ordinal, skala yang memberikan pada objek sebagai label yang menunjukkan tingkatan, misalnya tingkatan pendidikan. Jadi sudah ada label tapi yang menunjukkan tingkatan. Labelnya apa? Contohnya tingkat pendidikan tadi S1, S2. Berarti labelnya Pak 1, 2, S1 dan S2 sebagai label, tapi udah menunjukkan tingkatan. Artinya oh S1 itu lebih rendah dari S2. Oh, biaya pendidikan S1 dibanding S2 itu berbeda atau lebih mahal nanti tingkat pendidikan S2-nya. Seperti itu. Jadi sudah menunjukkan tingkatan. Kalau tadi yang pertama hanya label saja, yang kedua ordinal itu label dan menunjukkan tingkatan. Kemudian yang ketiga skala interval. Nah, ini mencakup 3 sifat. Tadi sebagai skala nominal, sebagai label, kemudian tingkatan, dan ditambah satu sifat lagi, ada jarak. Nah, contohnya di sini ada data nilai, ada berat badan, itu disebut skala interval. Kemudian ada skala rasio yang keempat. Ini pemberian angka pada objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, kemudian mempunyai jarak, ditambah satu sifat lagi, yaitu absolut terhadap objek yang diukur. Artinya apa? Di sini contohnya suhu badan. Misalnya suhu badan. Suhu badan itu misalnya kalau di 0 derajat Celcius. Nah, berarti tidak ada kan? Kalau misalnya 0 derajat Kelvin misalnya, belum tentu sama dengan 0 derajat Celcius. Meskipun di derajat Kelvin 0, tapi kalau di derajat Celcius tidak 0. Atau misalkan berat emas. Nah, emas ini 1 gram ditimbang pakai menggunakan timbangan padi atau beras yang kiloannya itu. Berarti berat emas tersebut nggak terhitung, beratnya 0. Karena tidak terdeteksi dia. Makanya itu disebut absolut terhadap objek yang diukur. Atau misalkan kapas, kamu timbang di timbangan beras, kamu ambil kapas ringan sedikit, tapi objeknya ada, tapi absolut terhadap objek yang diukur tergantung objek yang diukurnya. Jadi misalnya kapas, kamu timbang di timbangan yang kalibrasinya tinggi, misalnya timbangan untuk menimbang berat badan kita aja, kita taruh ini kapas, pasti jarum timbangan itu segenggam kapas, pasti jarum timbangannya tetap 0, kecuali kamu buat sekarung kapas. Nah, itu baru jarum timbangannya akan bergerak. Seperti itu. Nah, sekarang kita penyajian data. Kalau tadi kita ada pengertian statistika, ada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian. Baru dianalisa tadi. Nah, penyajian disajikan karena udah dikumpulkan data-datanya, udah diolah, baru kita disajikan. Nah, dalam penyajian, misalnya makanan, pasti seasoningnya itu menggunakan piring, mangkok, atau gelas, misalnya kalau minuman gelas dan lain. Nah, sekarang kalau data, bagaimana penyajiannya?
Nah, di sini data ini penyajiannya ada dua, yaitu dengan menggunakan tabel dan menggunakan grafik. Nah, nanti kalian baca. Kemudian dengan tabel ini ada tabel satu arah. Nah, ini apa yang dimaksud tabel satu arah? Tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau satu kategori. Contohnya apa? Jumlah penjualan menurut jenis barang. Nah, ini satu kategori atau satu variabel menurut jenis barang. Ini namanya tabel satu arah. Kemudian jumlah pengangguran menurut daerah. Nah, ini disebut tabel satu arah. Jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Nah, ini contoh-contoh tabel satu arah. Kemudian tampilannya bagaimana tabel satu arah? Nah, tampilnya ini jenis outlet. Data target penjualan SPG di Surabaya tahun 2009. Nah, ini di Surabaya jenis outletnya jumlahnya 200 untuk Hartono KTJ 228. Ini jadi data target penjualan berdasarkan apa ini? Wilayahnya di Surabaya. Kemudian contoh yang kedua, jumlah pengangguran pada 5 kota besar di Jawa Barat. Jadi berdasarkan apa? Kota besarnya, jumlah penganggurannya. Jadi di sini kotanya ada Sukabumi, Bandung. Nah, ini variabelnya. Jadi jumlah pengangguran di sini. Kalau ini data target penjualan, ini kategori. Jadi satu kategori. Yang kedua, tabel dua arah, yaitu tabel yang mempunyai dua karakteristik atau dua kategori. Contohnya apa? Jumlah penjualan menurut pertama, jenis barang. Ada kata dan daerah penjualan. Ini kategori-kategorinya atau variabelnya atau karakteristiknya. Yang kedua, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Untuk contoh yang ketiga, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Nah, ini contoh tabelnya. Kalau ini contoh dalam bentuk deskripsinya, dan ini contoh dalam bentuk tabelnya. Ya, ini presentasi rumah tangga yang memiliki satu, telepon seluler dan memiliki telepon dan telepon seluler. Jadi ini menurut 5 provinsi. Jadi menurut 5 provinsi ini hanya keterangan. Jadi karakteristiknya apa? Karakteristiknya telepon dan telepon seluler. Jadi ini telepon seluler. Ini dia contohnya. Kemudian untuk tabel 3 arah berarti tabel yang menggunakan 3 karakteristik atau 3 kategori. Contohnya jumlah investasi menurut satu jenis usaha. Ini satu kategori. Kemudian negara asal, kemudian lokasi. Kemudian yang kedua, jumlah produksi menurut jam kerja atau shift, jenis mesin, dan kualitas barang. Jadi ada 3 kategori atau 3 karakteristik. Nah, contoh tabelnya apa? Tadi apa di sini? Judulnya investasi menurut satu jenis usahanya. Jenis usahanya ada barang, ada jasa, perbankan, industri. Nah, kemudian negara asal. Nah, ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman. Kemudian berdasarkan lokasinya ada di desa, ada di kota, atau desa kota. Gitu. Jadi ada di desa dan di kota. Inilah contoh tabel 3 arah. Jadi bedakan kalau tabel 1 arah 1 kategorinya, 2 arah 2 kategorinya, dan 3 arah 3 kategorinya. Berikutnya latihan ini nanti kita bahas atau nanti saya tanyakan di forum chat aja ya. Kita latihannya di forum chat. Kemudian yang kedua kita masuk ke penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik. Kalau tadi tabel, sekarang grafik. Kalau tabel tadi terbagi 3, 1 arah, 2 arah, 3 arah. Kalau grafik ini nanti terbagi menjadi ada bar chart atau grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran, dan piktogram. Nah, kalau misalnya grafik, kalau menggunakan tabel, kita bisa juga menggunakan grafik. Nah, pertama kita akan bahas grafik garis. Nah, grafik garis ini terbagi 2. Yang pertama ada nanti grafik single chart, yang kedua multiple chart. Artinya garisnya 1 kalau single, yang multiple garisnya 2. Kemudian grafik garis baik
yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis ini sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan. Jadi kalau grafik garis ini gunanya apa? Untuk perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan suatu produk atau perkembangan suatu instansi bisa juga. Jadi ingat kata kuncinya kalau grafik garis perkembangan, untuk melihat perkembangan. Jadi digunakan biasanya kalau grafik garis ini digunakan untuk data time series. Nah, contohnya ini grafik garis perkembangan saham Indosat selama 9 hari perdagangan tahun 1998. Jadi di sini kita lihat ini perkembangan. Oh, hari ke-1 dia berada di 5.000. Harga sahamnya 5.000. Tapi di hari ke-3 dia 6.000. Kita lihat kan perkembangan. Oh, dia akan turun di hari keberapa misalnya. Dia berkembang naik apa turun nih? Berkembang naik. Dan puncaknya di hari ke-9 mencapai harga 9.000. Jadi kita lihat nih perkembangannya. Kemudian grafik garis yang multiple. Artinya tadi yang single chart, yang ini multiple, artinya grafik garisnya 2. Nah, ini perkembangan price atau price earning ratio saham telekomunikasi. Nah, ini Indosat, ini Telkom. Jadi kita bisa membandingkan. Kalau grafiknya Telkomsel di hari pertama itu, bulan pertama berada di 1,5. Sedangkan Indosat sudah di 2, misalnya 2,3 di sini. Nah, untuk hari kedua, Telkomsel hanya 1,7 misalkan. Di sini Indosat udah 3,1. Jadi kita ini perkembangannya. Nah, untuk yang 2 garis ini kita melihat perbandingannya saham Indosat dan Telkomsel. Kemudian kita masuk ke grafik batang atau bar chart. Secara umum ini bagi menjadi 2 juga, single dan multiple. Nah, kalau grafik batang ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan, beda dengan grafik garis tadi untuk melihat perkembangan. Kalau batang perbandingan, contohnya di sini datanya biasanya berbentuk cross section dan time series. Cross section tadi sudah kita bahas, time series juga kita bahas, nanti diulang-ulang lagi. Contoh ini multiple chart. Jadi perbandingan grafik penjualan spare part kendaraan motor tahun 2002 dengan 2003. Sedangkan wilayahnya ada Jakarta, ada Surabaya, ada Sukabumi, Solo, dan lain-lain. Jadi kita bisa membandingkan, oh Jakarta tahun 2002 berapa di sini grafik penjualannya. Oh di angka misalnya di sini udah 58. Nah, Jakarta yang biru ya. Oh yang ini ya Jakarta. Oh sorry, di angka 38 misalkan. Tapi di tahun 2003 dia sudah naik di angka 58. Untuk misalnya yang Bandung ini tinggi di sini. Tahun 2002 dia di angka 58, tetapi di tahun 2003 dia berkembang mencapai 61 misalkan. Jadi kita tahu perbandingannya. Kemudian ada grafik lingkaran atau pie chart. Nah, ini kegunaannya sama juga untuk menggambarkan perbandingan, tapi biasanya dalam bentuk persentasi. Nah, contohnya di sini grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Kalau tadi grafik batang untuk perbandingan, tapi tidak dalam bentuk persentasi. Nah, ini dalam bentuk persentasi. Misalkan Jakarta, Surabaya, Sukabumi. Oh, ternyata grafik penjualan spare part kendaraan bermotor Jakarta itu 10%. Jadi dalam bentuk persentasi. Kalau misalnya Surabaya itu yang ungu ada 12%. Cirebon 12%. Kalau Semarang biru tua 15%. Seperti itu. Yang terakhir, piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat XY atau koordinat kartesius. Ini menggambarkan ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalkan ini untuk menunjukkan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan dengan grafik sederhana atau gambar mobil sederhana. Contohnya ini kendaraan motor jenis sport, berarti grafiknya gambar motor di sini, koordinat kartesius atau koordinat XY. Jakarta Barat
digambarkan. Berarti di sini 4.000. Jakarta Selatan ada 7.000, seperti itu. Sampai di sini, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan di forum diskusi. Saya akhiri pertemuan pertama. Semoga kalian paham dan terus semangat belajar. Jangan patah semangat.